Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, membentak angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali di Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman. Dalam bacaan hari ini di Matius 8 ayat 23 sampai 27, kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa tenang di dalam badai. Mari kita lihat ayat 24 bagian A. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Di ayat 24 ini merupakan suatu gambaran di mana ketika kehidupan kita sedang baik-baik saja, kehidupan kita sedang enak-enak saja, tenang-tenang saja, tiba-tiba ada badai yang mengamuk. Tiba-tiba ada angin ribut masuk dalam hidup kita. Baik itu berupa persoalan, masalah-masalah yang berat. Baik itu berupa penyakit, musibah, ataupun juga kejadian-kejadian lainnya, ataupun kehilangan yang lainnya. Tetapi kita lihat bagaimana reaksi Yesus ketika ada badai yang menggoncang perahu itu. Kita lihat lanjutannya di 24b. Tetapi Yesus tidur. Reaksi kita jarang bisa seperti Yesus ketika ada badai yang menerjang, menerpa, kita punya kehidupan, menggoncang kita punya kehidupan. Kita bisa tenang, kita bisa tidur. Kebanyakan reaksi kita itu seperti para murid. Mari kita lihat bagian berikutnya ya di ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita ini binasa." Kita seperti itu Bapak Ibu, seringkali kita seperti itu. Ketika tiba-tiba ada pergumulan, masalah, musibah, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, kita seperti itu. Kita berteriak, kita mulai panik, kita mulai takut. Padahal Yesus ada di sana. Padahal Yesus ada bersama dengan kita. Tetapi reaksi kita seperti para murid yang begitu ketakutan. Padahal para murid ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus. Mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengenal pengajaran Yesus. Pasti Yesus juga mengajarkan kepada mereka bagaimana percaya kepada Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan, melihat banyak mukjizat. Tetapi itu tidak membuat para murid itu tetap tenang. Kita lihat di bagian berikutnya di ayat 26. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ketika kita menghadapi suatu badai dalam hidup kita, kita menjadi takut, kita menjadi kurang percaya bahwa Tuhan sungguh ada bersama-sama dengan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Dia selalu ada, dia selalu hadir. Kadang kita yang suka tidak melihat kehadirannya di dalam kehidupan kita. Karena kurangnya kita bersekutu intim dengan dia.
Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan begitu luar biasa membuat saya tenang waktu saya menghadapi badai. 10 tahun yang lalu, ini kejadiannya 10 tahun yang lalu. Ketika saya pergi ke suatu negara, ya di salah satu negara di Asia gitu ya. Tiba-tiba ketika saya ada di tempat wisata, saya ini dicopet Bapak Ibu. Tas saya itu kebuka, terus ada dompet saya sebesar ini. Isinya itu paspor, tiket pesawat, ya, dan uang dolarnya itu hilang, dicopet. Dalam kondisi seperti itu, saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini juga pasti panik, takut, karena besoknya saya mesti pulang. Kejadian itu hari Sabtu, hari Minggu saya mesti pulang, Seninnya saya harus bekerja. Saat itu saya diinterogasi sama polisi ya tentang kehilangan itu, nomor telepon saya dicatat oleh polisi, saya tinggal di mana gitu ya, di hotel mana. Singkat cerita, saya berdoa Bapak Ibu. Dalam ketakutan saya, dalam kepanikan saya berusaha untuk menenangkan diri. Ketika saya tidak tenang, maka itu pikiran tuh macam-macam berkecamuk. Pikiran-pikiran negatif makin lama makin takut. Akhirnya saya memutuskan, udah saya doa. Waktu itu saya belum jadi belum jadi hamba Tuhan seperti saat ini gitu ya. Baru mulai lah istilahnya gitu. Dan akhirnya saya berdoa dan akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya, doa itu punya kuasa. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kejadiannya jam 11 siang dan saya dapat kabar itu jam 8 malam. Bahwa paspor saya ketemu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ya, uang hilang gak apa-apa, tapi yang penting saya bisa pulang Bapak Ibu. Dan itulah mukjizat yang luar biasa bahwa ketika kita tenang, Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berdoa, sehingga mata kita bisa tertuju kepadanya, kita percaya kepada Dia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat berikutnya di sini. Ya, Tuhan mau memberikan kita motivasi. Motivasinya apa? Dia katakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kita anak-anak Tuhan itu, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kadang iblis itu suka mengintimidasi. Supaya kita makin takut. Makanya firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan buat kita. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan. Kita bisa menghardik segala intimidasi, kita bisa menghardik segala ketakutan dan kepanikan kita dengan firman Tuhan. Dan Yesaya 30 ayat 15 juga berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, apapun masalah dalam hidup kita saat ini, belajarlah untuk tenang. Kenapa kita tenang? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Yesus tidak akan membiarkan perahu itu tenggelam. Yesus tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Mari saat ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu hadir Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mengabaikan Engkau Tuhan. Kami tahu di dalam setiap musim di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada. Baik di saat senang, di saat susah, di saat kami kesulitan apapun, Engkau ada Tuhan. Tinggal kami belajar untuk menenangkan diri kami. Karena ketika kami ada ketenangan, ada damai, Tuhan Yesus akan berkarya, bekerja, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ajar kami supaya kami sungguh-sungguh percaya bahwa pertolongan-Mu itu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang sedang menonton renungan ini. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan Engkau ikut campur tangan dan Engkau berikan hati yang damai dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya renungan ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati.